Baik, selamat pagi. Minggu ini sibuk ya, jadi kemarin sudah saya publish dan sudah saya umumkan juga tentang project. Jadi project-nya itu nanti berkelompok, tanggal pengumpulan juga sudah saya tentukan dan umumkan di project-nya di OLS. Selain itu juga ada kuis besar, jadi harusnya eh, harusnya minggu ini pertemuan kali ini tidak ada, tapi ini saya lakukan sebagai tambahan aja. Oke, lanjut ya. Oke, kita mulai bahas. Hari ini kita akan bahas tentang latihan. Bahas satu-satu ya. Oke, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari kuis sebelumnya atau apa lainnya? Sebelum saya mulai bahas yang ini. Nggak ada? Oke, kita bahas saja ya. Kasus pertama, disiplin. Sebuah perusahaan digital disiplin menyediakan berbagai jenis layanan, seperti cetak kartu nama, cetak banner, cetak stiker, dan seterusnya. Bantulah Gtprint untuk membuat desain basis data agar dapat membangun suatu sistem yang baik. Oke, sistem pertama, pembelian bahan baku. Untuk mendukung jalannya operasional perusahaan, maka bagian pembelian akan melakukan pemesanan bahan baku secara rutin ke supplier, seperti paper, kertas stiker, dan lain sebagainya. Contoh jenis bahan baku dapat dilihat di tabel 1. Sedangkan contoh nota pembelian dapat dilihat pada gambar 1. Kita coba lihat. Ini adalah tabel 1, yaitu berisi tentang daftar barang. Ini adalah contoh nota pembelian. Oke? Nah, kita coba gimana nih? Langsung IR atau mau pakai Excel dulu lagi? Excel dulu lagi. Halo? IR aja, Pak. Langsung IR aja ya. Oke. Saya coba buka ini. Kemudian ini model. Kelihatan nggak kalau kayak gini? Soalnya. Saya kecilkan dikit ya. Oke. Kita coba identifikasi dari sini mana yang entity. Kita dari lihatnya, dari data atau gambar ini. Pertama, yang kanan ini kan menunjukkan apa? Daftar tabel barang. Oke. Kalau kita lihat di sini, barangnya kan bisa lebih dari satu ya, dan jumlahnya fleksibel. Bisa ada HVS, paper, dan seterusnya. Maka kita perlu apa di sini? Kita perlu apa? Entity barang. Entity barang. Bentar. Saya sudah.
kita perlu entity barang. Ya kan? Untuk menampung tabel barang. Jadi kita tulis di sini entity barang. Oke. Kemudian atributnya apa aja nih entity barang? Kalau dari tabel yang di sini, atributnya apa aja? Data apa aja yang harus disimpan? Jenis. Tipe datanya apa? Jenis itu? Varchar ya, atau teks ya. Katakanlah kita kasih 20 gitu ya. Kemudian apa lagi? Harganya. Apa? Harga beli. Harga beli. Tipenya? Integer. Integer. Harus kosong? Harus diisi atau boleh kosong? Harus, Pak. Harus ada isinya ya. Berarti not null. Terus stop. Tipenya apa? Integer. Integer. Harus diisi atau boleh null? Boleh. Harus diisi ya. Oke. Jadi itu kalian harus tentukan juga nanti ketika kalian bikin kuis atau bikin project ya. Terutama project yang pasti itu kita minta kalian untuk menentukan dengan akurat. Kira-kira itu tipe datanya apa, kemudian apakah harus diisi atau tidak. Oke? Nah, kemudian kita harus pikirkan primary key-nya. Apa tepat jenis ini sebagai primary key? Ya kan? Apa bisa jenis ini primary key? Kira-kira gimana? Buat ID. Buat ID aja ya. Karena apa? Karena jenis ini kan panjang dan bisa jadi kemudian salah ketik lah atau namanya berubah dan seterusnya. Maka sebaiknya kita buat ID. ID tipenya integer dan itu primary key. Oke. Supaya rapi kita taruh ID di atas. Udah. Itu adalah barang. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke. Lanjut ya. Kemudian ada objek lain ini di sini. Objeknya adalah nota beli. Ya kan? Karena kan ada banyak nota beli yang pasti ya. Dan nota beli itu bisa bertambah. Itu adalah suatu indikasi bahwa kita perlu entity nota beli. Kita tambahkan aja dulu di sini. Nota beli. Oke. Terus kita lihat satu-satu nih data di dalamnya. Oke. PT Surya Kertas Kencana. Itu kan apa itu? Kalau kita lihat di sini, itu nama perusahaannya atau nama suppliernya kira-kira? Nama perusahaannya ini apa? Nama perusahaannya DigiPrint. Berarti PT Surya Kertas Kencana ini apa kira-kira? Tokonya apa? Stok. Tokonya yang jual. Toko yang jual ya, supplier ya? Iya. Oke, toko supplier. Nah, pertanyaannya gini. Suppliernya tempat kita beli, perlu dicatat nggak? Kita beli di mana? Kalau ada di sini, berarti ya mestinya perlu kita catat ya. Nah, kemudian apakah dicatatnya itu kira-kira setiap kali dicatat kemudian dia harus ketik ulang atau dia harus memilih dari suatu daftar. Jadi misalnya ada daftar pilihan supplier, ya kan? Sama seperti katakanlah gini. Kalau misalnya kalian mau input mata kuliah, itu kira-kira kalian milih atau kalian harus ngetik? Ngetik itu boleh sembarang.
Ya atau harus ngetik yang sesuai atau input yang sesuai dengan daftar mata kuliah. Kalau kalian perencana studi, kalian harus input sesuai dengan daftar mata kuliah, kan? Karena ada daftar mata kuliah. Nah, di sini pertanyaannya adalah, apakah kita perlu daftar supplier atau tidak? Apakah kita perlu tabel yang berisi daftar supplier atau tidak? Gitu kan? Nah, asumsikan aja. Karena kan tidak ada di sini ya keterangannya ya. Karena tidak ada keterangannya, kalian asumsikan. Umumnya kalau ada supplier, biasanya kita bikin daftar supplier. Kalau kita perlu daftar supplier, artinya kita perlu tabel yang berisi data supplier. Artinya kita perlu entity pemasok ya, pemasok atau supplier ya. Oke? Nah, lanjut. Kemudian pemasok, kira-kira atribut yang dinyatet dari pemasok apa? Kira-kira atributnya apa? Halo? ID. ID, misalnya kita kasih ID. Terus? Nama. Nama perusahaan. Nama perusahaannya ya. Null not null atau not null nama perusahaan? Nol. Not null. Harus ada isinya ya. Oke. Good. Kita udah punya daftar pemasok. Nah, terus bagaimana supaya nota beli ini bisa tahu pemasoknya siapa? Kalau nama pemasoknya ada di entity pemasok. Gimana caranya? Bagaimana supaya nota beli ini bisa tahu pemasoknya siapa? Maka harus diapakan? Relasi. Direlasikan. Supaya nota beli ini punya informasi pemasoknya siapa, ya kan kita harus bikin relasi. Nah, kira-kira relasinya identifying atau non-identifying? Strong atau weak? Ditanyakan lagi, kira-kira ID pemasok itu apakah perlu menjadi primary key di nota beli? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu, berarti weak ya. Weak. Nah, kemudian kita tanyakan, satu nota beli punya berapa pemasok? Banyak. Satu nota beli banyak pemasok? Satu. Satu dong. Satu nota beli, satu pemasok. Satu pemasok Banyak nota. banyak nota, ya kan? Kita beli di pemasok itu beberapa kali kan pasti ya, bisa jadi beberapa kali. Otomatis itu 1N, satu di sisi nota, ya kan? Karena kebalik, satu di sisi pemasok. Karena satu nota beli punya satu pemasok punya banyak nota beli, gitu ya. Berarti sisi satunya di pemasok. Oke, seperti ini ya. Sisi satunya di pemasok. Sehingga foreign key-nya masuk di nota beli. Dengan cara ini kita sekarang tahu nota beli ini pemasoknya yang mana. Gitu ya. Oke, lanjut. Itu tadi data pertama di nota beli. Kemudian data kedua adalah nomor. Nomor ini di mana? Satu nota beli apakah punya satu nomor? Satu nota beli punya satu nomor atau banyak nomor? Satu. Berarti kita taruh di nota beli ya. Nomor. Tipenya apa ini? Integer atau number? Varchar. Varchar, Pak. Varchar ya. Nah, bisa jadikan primary key enggak?
Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita jadikan primary key aja. Oke, data berikutnya apa di sini? Tanggal. Tanggal dan Waktu. waktu. Maka saya biasa kasih nama waktu beli ya. Waktu beli. Tipe datanya apa? Date time. Date time. Karena kita perlu menyimpan waktu juga, maka kita perlu simpannya date time. Kalau kita hanya perlu menyimpan tanggal, maka tipenya adalah date cukup. Gitu ya. Nah, konsumen. Konsumennya DigiPrint. Perlu disimpan nggak konsumen DigiPrint? Enggak, Pak. Kenapa enggak? Soalnya ini database-nya perusahaan itu. DigiPrint. Iya, karena ini adalah database perusahaan itu. Sehingga konsumennya pasti selalu isinya DigiPrint. Ya kan? Pasti itu. Karena ya yang beli DigiPrint kok. Karena itu kita nggak perlu simpan itu konsumennya siapa. Oke, data berikutnya apa lagi? Tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Tipe datanya apa itu? Date. Date. Date atau date time? Date saja. Date saja, karena kita hanya perlu menyimpan date. Perlu disimpan nggak? Atau wajib disimpan, ada isinya? Boleh nul atau harus tidak nul? Wajib disimpan. Wajib diisi ya, wajib diisi, wajib disimpan. Oke, sudah. Lanjutnya apa? Total bayar, Pak. Jangan lompat, jangan lompat. Oh. Berikutnya di sini adalah item. Kita lihat, item ini apa sih? Item ini adalah barang ya. Item itu sudah dicatat di data di tabel barang kan? Ya, tadi kan kita sudah bahas ini ya. Vinil ini adalah tabel barang, betul ya? Nah, kalau ini ada di tabel barang, sudah ada dicatat di entity barang atau tabel barang, maka tidak boleh lagi dicatat di nota beli. Terlebih, dalam satu nota beli itu ada banyak data barang. Ya kan? Nah, supaya kita bisa tahu barang ini itu sebenarnya tercatat di nota beli apa aja, dan sebaliknya suatu nota beli itu digunakan untuk membeli barang apa aja, kita perlu apa? Kita perlu relasi antara nota beli dengan barang. Nah, kita lihat dulu relasinya. Selalu mulai dari satu, ya kan? Satu nota beli, apakah boleh berisi banyak barang? Boleh. Boleh. Boleh sih, Pak. Satu nota Boleh, beli mencatat banyak barang. Satu barang, apakah boleh dicatat di banyak nota beli? Boleh. Boleh ya. Bisa, Pak. Barang Boleh, yang boleh. sama bisa dibeli beberapa kali. Artinya barang yang sama tersebut bisa tercatat di banyak nota. Oke? Sehingga karena satu nota beli mencatat banyak barang dan satu barang dicatat di banyak nota beli, relasinya menjadi apa cardinality-nya? Many to many. Many to many. Jadi kita langsung pilih aja di sini, many to many. Nanti dia otomatis akan membikinkan satu pasang relasi one to many. Ya kan? Saya kasih nama apa ya? Nota beli detail gitu ya. Detailnya nota beli. Nah, di sini otomatis dibuatkan foreign key-nya. Jadi, foreign key-nya adalah nota beli dan barang. Kenapa? Karena di tabel ini kita perlu tahu nota beli ini misalnya beli item apa aja. Gitu kan? Jadi nanti akan ada tabel yang berisi nota beli dan barangnya. Paham? Bisa bayangkan nggak? Atau perlu saya buatkan Excel? Tabelnya yang terbuat di sini.
Nggak usah sih, Pak. Bisa bayangkan ya, kalau misalnya ada yang mau dibuatkan Excel, satu aja nggak apa-apa, saya buatkan. Nggak apa-apa, supaya lebih jelas. Tapi kalau sudah paham semua, ya kita lanjutkan. Oke. Kemudian, data berikutnya apa? Harga satuan. Harga satuan ini dicatat di mana? Harga satuan catat di mana? Nota beli detail, Pak. Nota beli detail. Karena untuk mengetahui harga satuan, karena harga satuan ini adalah harga untuk item vinyl rim di nota ini. Paham maksudnya? Ya kan? 80.000 ini adalah harga vinyl rim di nota ini. Sehingga untuk mengetahui harga, kita harus tahu nomor notanya dan itemnya apa. Oke? Dari situ kita tahu itu harus ada di tabel yang primary key-nya adalah nomor nota dan ID barang. Dan itu adalah nota beli detail. Berarti di sini kita tulis harga beli real. Ya kan? Itu untuk sekedar membedakan antara harga belian di sini dengan harga yang beli di sini. Kalau harga beli di sini itu hitungannya hanya sekedar apa ya, patokan lah. Ya, biasanya kita beli harga sekian. Realnya bisa plus minus ya, bisa lebih atau kurang, atau bisa berubah-berubah di tiap nota. Kira-kira di sebuah nota harga beli ini wajib diisi enggak? Harga beli wajib diisi enggak? Wajib. Wajib ya. Wajib. Kemudian berikutnya apa? Setelah harga beli, ada apa lagi? Jumlah barang yang dibeli. Jumlah beli. Oh, sorry, saya belum menentukan. Tipe barangnya apa harga beli? Integer. Integer. Kalau jumlah beli? Juga, Pak, integer. Integer juga. Jumlah beli wajib diisi enggak? Wajib sih, Pak. Wajib ya. Kemudian bagaimana Iya. dengan selanjutnya? Selanjutnya apa? Setelah jumlah beli? Subtotal. Subtotal. Nah, subtotal. Subtotal ini sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak. Karena sebenarnya subtotal ini istilahnya disebut sebagai derived attribute. Kenapa? Andaikan pun subtotal ini tidak saya catat, saya tetap bisa mendapatkan subtotal dengan mengalihkan harga dan satuan, ya kan? Tapi karena ada di situ, kalau mau gampang ya sudahlah catat aja. Semua yang ada muncul di objek yang ditampilkan kita catat. Subtotal tipe datanya apa? Integer. Good. Wajib diisi atau optional? Wajib diisi sih, Pak. Wajib diisi ya. Oke. Selanjutnya apa? Ada angka lain atau data lain di nota beli? Total bayar. Total bayar. Total bayar. Total bayar di mana? Di nota beli detail. Nota beli detail. Atau nota beli. Pertanyaannya gini. Untuk mengetahui total bayar, apakah kita perlu mengetahui nomor nota beli dan barangnya, atau hanya nota beli aja cukup? Kode notanya aja udah cukup, Pak. Untuk kita tahu nomornya aja udah cukup. Kenapa? Karena satu nota itu cuma punya satu total. Ya kan? Dalam satu nota, totalnya kan cuma satu. Sehingga kita tahu nomornya itu sudah tahu total bayarnya berapa. Ya kan? Analoginya, untuk mengetahui IP seorang mahasiswa, kita nggak perlu tahu mata kuliah. Ya kan? Saya tahu NRP-nya mahasiswa, saya bisa tahu dia IP-nya berapa. Tapi kalau ingin mengetahui nilai, kita perlu tahu tidak hanya
NRP, tapi kita perlu tahu juga NRP dan kode mata kuliah. Kenapa? Karena satu mahasiswa bisa punya banyak nilai. Sehingga kita perlu tahu mahasiswanya siapa, mata kuliahnya apa, baru kita bisa tahu nilainya berapa. Hal yang sama di sini. Karena total bayar itu satu nota hanya ada satu total bayar, sehingga hanya dengan mengetahui nomor notanya atau primary key dari nota beli, kita bisa tahu total bayarnya berapa. Sehingga atribut tersebut, total bayar, itu ada di tabel nota beli. Ya kan? Di mana di tabel nota beli, primary key-nya adalah nomor nota beli. Ya, jadi saya tulis di sini ya, total bayar. Tipe datanya apa nih? Tipe total bayar? Tipe datanya total bayar integer. Wajib diisi ya. Ya kan nggak mungkin kosong. Oke. Beres. Nota beli beres. Penjualan. Pembelian baku tadi kan udah beres ya. Sekarang kita masuk ke penjualan. Pada saat konsumen hendak melakukan transaksi, ia akan dapat datang ke disiplin ini. Konsumen dapat memberikan file yang akan dicetak dan seterusnya. Itu kan tidak perlu kita catat ya. Itu cuma keterangan aja. Memilih jenis jasa yang dilakukan serta jenis kertas yang digunakan, jenis jasa dan kertas ditentukan oleh Digiprint. Petugas akan menentukan kapan konsumen mengambil hasil cetakannya. Untuk semua transaksi, konsumen yang telah memiliki member akan mendapatkan diskon. Ya kan? Konsumen wajib melakukan pembayaran lunas di awal. Oke, contoh jenis transaksi dapat dilihat tabel 3, contoh nota penjualan dapat dilihat di gambar 2. Kita lihat langsung di gambarnya ya. Oke. Oke. Good. Nah, kita punya tabel lagi di sini. Kita punya tabel lagi di sini. Sebenarnya kalau kita kasih tabel seperti ini sudah sangat membantu. Ini sudah indikasi sangat kuat kita akan perlu entity untuk mencatat tiap tabel ini. Karena ingat, di IR diagram versi Crowfoot ini, satu entity itu akan menjadi sebuah tabel. Jadi nanti akan ada tabel barang, misalnya di sini ada tabel barang, akan ada kolom ID, kolom jenis, kolom harga beli, dan kolom stok. Ya kan? Sehingga kalau misalnya kita perlu tabel, katakanlah tabel 2 ini, tabel member, maka kita pasti perlu entity apa? Ini entity apa? Tabel 2 ini tabel apa? Member, Pak. Bukan member, tapi jenis member. Di sini kan nggak ada nama membernya kan? Di sini cuma mencatat jenis member ya. Kalau platinum diskonnya sekian, gold diskonnya sekian, silver diskonnya sekian. Berarti kita pasti perlu jenis member. Oke. Kira-kira atributnya apa nih entity? Jenis member. ID. Tipenya apa? Integer atau mau pakai kode? Terserah. Kan nggak ditentukan di sini. Biarkan integer aja ya. Biar gampang, nggak ribet ya. Terus apa? Jenisnya. Jenis. Tipenya apa? Varchar atau integer? Varchar ya. Boleh kosong? Enggak. Boleh. Kemudian apa lagi? Diskonnya, Pak. Diskon. Diskon tipenya apa? Bisa integer, bisa double. Bisa integer, bisa double. Karena contohnya di sini bulat semua, kalian pakai integer boleh. Mau pakai double, silakan. Harus diisi atau boleh kosong? Harus diisi, Pak. Harus diisi. Oke. Good.
kita sudah punya entity jenis membernya. Ya kan? Kita sudah catat nih, berarti sudah kita beresi nih tabel nomor 2. Oke, tabel berikutnya yang ada di sini adalah tabel 3. Ini tabel apa sih? Jasa, Pak. Tabel jasa. Berarti kita perlu entity jasa ya. Jasa, jenis jasa, terserah nama kalian ya. Tidak ada masalah. Atributnya apa nih? Primary key-nya apa? Primary key. Biar nggak lupa, karena setiap entity harus punya primary key kan. Kita tentukan dulu primary key-nya apa nih? ID. Kita kasih ID aja ya. ID. Tipenya integer, not null. Terus apa? Jenisnya, Pak. Jasa. Jenis. Oke. Tipenya apa? Varchar, Pak. Varchar. Boleh null? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oke. Terus? Apa lagi? Jenis kertas, Pak. Jenis kertas. Jenis kertas itu ada di mana tadi? Ada di Barang, Pak. barang. Pak. Iya, berarti kita nggak boleh catat lagi nih. Ya kan? Kita nggak boleh catat lagi. Berarti harusnya jenis kertas itu adalah kita dapatkan sebagai Relasi. relasi Key. foreign key dari tabel barang. Satu barang, satu jenis kertas, apakah bisa digunakan di banyak jasa? Iya. Ya. Satu jasa, apakah bisa menggunakan banyak kertas? Iya. Iya, Bisa. Pak. Nah, Bisa ya. Ya. Kalau kita lihat di sini, cetak A3 itu bisa digunakan untuk banyak menggunakan banyak jenis kertas. Tapi sebentar. Satu jasa ini nggak bisa. Satu jenis jasa ini hanya bisa menggunakan satu jasa ini hanya menggunakan satu jenis barang kan ya. Kita lihat satu baris ini cuman bisa punya satu jenis kertas kan? Ya kan? Satu jasa ini kan satu baris. Ya kan? Satu baris ini satu jasa. Dalam satu baris ini hanya ada satu jenis kertas, betul? Tapi satu barang itu bisa tercatat di banyak baris. Sehingga kita bacanya adalah gini. Satu barang bisa dicatat di banyak jasa. Satu jasa mencatat satu barang. Sehingga itu adalah 1N. Oke? Paham maksudnya? Paham? Oke. Berarti ada relasi ya. Nah, sekarang relasinya itu strong atau weak? Kita kembali ke sini. Kita bikin relasi dulu. Strongnya 1N kan berarti. Strong atau weak? Apakah jenis kertas ini perlu jadi primary key atau tidak? Iya, Perlu ya? Atau tidak? iya. Perlu. Perlu. Kalau misalnya perlu, kita coba dulu ya. Paling nanti kita ganti. Kalau misalnya memang kita perlu ganti. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian, ketika saya melihat jenis kertas, saya mulai mempertimbangkan kembali jenis jasa. Jenis jasa ini kira-kira, jenis jasa ini kita tanyakan lagi. Kira-kira kita itu perlu ngetik manual atau milih dari jenis jasa yang ada? Menurut kalian gimana? Milih, Pak. Milih. Kalau kita ngisi jenis jasa ini milih, jadi ada kalau kita lihat di sini halaman pertama, jenis jasanya ini ada
cetak kartu nama, cetak banner, cetak stiker, cetak kalender, dan sebagainya. Itu adalah jenis layanan atau jenis jasanya. Berarti harusnya kita tidak boleh gunakan jenis ini sebagai varchar di sini. Kalau kita gunakan jenis di entity jasa sebagai varchar, maka ini kita minta setiap kali kita bikin jasa, dia harusnya take manual. Ya kan? Karena dia harus melee, berarti kita perlu sebuah tabel yang berisi jenis jasa. Ya kan? Yang berisi jenis jasa. Jadi ada jenis kertas, ada jenis member, ada jenis jasa. Kita buat dulu ya. Relasi jenis jasa. Primary key-nya apa? Primary key-nya apa? ID. ID. Terus atribut lainnya apa? Nama jasa. Nama gitu Nama aja ya. jasa sih, Pak. Tipe datanya varchar. Terus null, boleh null atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh, harus ada. Oke, karena kita sudah menentukan bahwa jenis jasa ini adalah pilihan dari tabel jenis jasa. Maka di tabel di entity jasa kita tidak boleh punya lagi atribut jenis. Atribut jenis adalah bagaimana jasa ini tahu itu adalah jenis jasanya apa? Itu adalah relasi dari jenis jasa. Ya kan? Satu jasa, artian satu baris jasa. Ini kan tabel jasa ya, tabel 3 ini kan tabel jasa. Satu baris ini punya berapa jenis jasa? Di tabel ini loh. Satu barisnya ada berapa jenis jasa? Satu. Oke, satu jasa mencatat satu jenis jasa. Satu jenis jasa dicatat di berapa baris jasa? Contoh, cetak A3 bisa muncul di berapa baris di sini? Banyak, Pak. Banyak. Berarti satu jenis jasa dicatat di banyak jasa. Berarti relasinya adalah 1N. 1N yang mana nih? Yang weak atau yang strong? Weak sih, Pak. Weak atau strong? Weak. Oke. Yang lain setuju? Kita coba weak. Strong, Pak. Weak atau strong? Kita coba lihat. Strong. Weak atau strong? Kita lihat dulu. Nah, weak atau strong itu adalah menentukan apakah perlu jadi primary key atau tidak. Gitu aja kan? Kalau misalnya di sini saya jadikan primary key, ini otomatis menjadi strong. Kalau ini saya hilangkan, itu otomatis tidak menjadi strong. Nah, pertanyaannya gini. Kalau kita lihat di sini, yang harusnya jadi primary key itu tabel kolom apa aja? Tadi kita bilang, oh kita bikin surrogate key, ya kan? Surrogate key ID. Kita buat sebuah kolom yang fungsinya hanya sebagai ID. Oke? Kalau kita punya surrogate key, maka kita tidak perlu key lainnya. Karena ini kan nanti dinomori ya. Jadi seolah di sini itu nanti ditambah sebuah kolom baru ID gitu ya. Terus kita nomori 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Otomatis tiap baris itu sudah ID-nya beda-beda, sudah unik. Ya kan? Oke. Yang penting konsisten. Kalian mau pakai ID atau tidak? Atau pakai surrogate key ID ini atau tidak? Kalau tidak, boleh saja. Ya kan? Kita tidak pakai ID, tapi kita pakai apa? Kalau lihat di sini, yang bisa kita pakai sebagai primary key apa? Supaya unik, tiap barisnya nggak ada yang duplikat. Jenis jasa. Jenis jasa, kalau jenis jasa, Jenis kertas. Jenis jasa dan jenis kertas. jenis jasa dan jenis kertas. Dua-duanya kita jadikan primary key. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita tahu jenis jasanya dan kita tahu jenis kertasnya, kita bisa tahu apa? Harganya. Harganya Harga berapa.
Oke, maka ini yang disebut kita menggunakan natural key. Kita menggunakan kolom-kolom yang ada sebagai primary key-nya. Paham ya? Oke, terserah. Yang manapun boleh. Ya, yang penting konsisten. Kalau misalnya kalian memang tidak mau pakai natural key, ya kan? Kalian tidak mau pakai natural key, sehingga kita tambahkan surrogate key ID tadi, maka dua-duanya ini bukan primary key. Tapi kalau kalian pakai natural key atau gunakan dua ini sebagai primary key, maka ya sudah, otomatis relasinya menjadi strong. Paham? Oke. Nah, lanjut. Ada apa yang perlu kita catat di jasa ini tadi? Kolom terakhirnya adalah harga. Ya, tinggal kita tulis saja harga di sini. Harga. Oke. Harga ini tipenya apa? Integer. Integer. Harus diisi, wajib diisi atau boleh nggak diisi? Boleh dikosongi? Nggak boleh dikosongin. Wajib diisi ya. Oke, good. Udah jadi. Halaman ini beres ya. Nah, terakhir. Halaman terakhir. Tentang nota. Oke, ini adalah contoh nota-nota. Kita mulai aja dari data yang paling atas ya. Kita mulai data paling atas. Karena ini ada banyak nota, kemudian jumlah nota kan bisa berubah-berubah ya. Kan kita nggak tahu ada berapa klien segala macam. Maka pasti kita punya apa? Entity nota jual. Nota jual. Oke. Kita tentukan aja dulu, primary key-nya apa nih nota jual? Nomor nota. Nomor nota. Nomor nota tipenya apa? Varchar. Varchar. Ada stripnya di sini ya, pasti varchar ya. Nggak mungkin integer. Varchar, katakanlah berapa? 10. Ya kan? Biarkan aja dia primary key dan not null. Oke. Atributnya. Kita lihat di sini. Digiprint perlu dicatat? Enggak. Enggak. Oke, good. Berarti skip. Tanggal. Tanggal ini ada di mana? Satu nota punya berapa tanggal? 1. Berarti hanya dengan mengetahui nomor nota, kita bisa tahu tanggal berapa penjualannya. Ya kan? Berarti itu ada di tabel nota jual. Tanggal. Tanggal atau waktu? Tanggal. Tanggal. Tipe datanya berarti? Date. Date. Wajib diisi atau boleh kosong? Nggak boleh kosong. Wajib diisi. Oke. Berikutnya apa? Nomor. Nomor udah ya. Terus member. Member ini sudah ada tadi ya? Sudah ada belum? Belum ada. Kira-kira member ini gimana? Diketik atau milih? Milih. Milih ya. Harusnya punya daftar member. Harusnya punya daftar member. Kita udah punya tabel yang mencatat member belum? Belum, Pak. Belum. Kita Belum baru sih, Pak. punya jenis member. Berarti kita harus bikin dulu nih. Ya kan? Kita harus bikin dulu entity member. Entity member. Oke. Kemudian atributnya apa nih? Member. Atributnya member apa? ID atau username? Terserah sih, belum ada keputusan di sini. Mau pakai apa? ID. ID aja, Pak. Ya, username. Tipe datanya apa ID? ID, Pak. Iya, tipe datanya apa? Integer. Integer atau varchar? Kita lihat di sini. Integer sih. Member Sugeng 13. Kayaknya itu apa?
Varchar ya? Atau ini namanya dia? Varchar, Pak. Ini jadikan, ini kalian asumsikan apa? Ini sekali lagi, nggak ada benar salah, tergantung asumsi kalian. Karena itu nanti di project kalian harus bikin asumsi. Nah, asumsinya Sugeng 13 ini namanya atau ID-nya? Username. Pak. Username. Username. Berarti kita pakai username atau pakai ID? Username. Pakai Username username. aja, Pak. Oke. Boleh ya? Sekali lagi, boleh kalau kalian tetap pakai ID, tapi itu dianggap varchar. Yang penting asumsikan. Ini tipenya varchar. Katakan berapa? 20. Ya. Terus selain username dia nyatet apa? Apakah hanya username News member. sama apa? Jenis member. Member. Jenis member. Jenis member. Jenis member kita sudah punya, sudah dicatat di tabel di entity jenis member. Supaya tahu member ini jenis membernya apa, berarti perlu ada apa? Relasi. Relasi. Relasinya apa? 1N atau MN? Satu member berapa jenis member? Satu member bisa Banyak. punya banyak. Satu member bisa punya banyak atau punya satu? Satu. Satu, Pak. Satu. Ya kan? Satu sih, Pak. Dia punya gold atau platinum atau silver, nggak mungkin punya semua kan? Salah satu. Jadi satu member hanya punya satu jenis member. Satu jenis Sedangkan member. satu jenis member dimiliki berapa Banyak member? member. Banyak member. Banyak. Berarti itu relasinya 1N. Sekarang pertanyaan berikutnya gini, relasi 1N. Sisi satunya di member. Berarti nanti di member akan ada foreign key jenis member, ya kan? Pertanyaannya, ini strong atau weak relationship? Week. Kenapa weak? Karena kalau Kalau dihapus Oh. membernya bakal Kalau strong? hilang jenisnya. Kalau strong? Kenapa weak? karena itu kan ID-nya jenis member itu kan kalau dijadikan primary key itu jadi kayak aneh gitu. Pak. Jadi pakai Bukan aneh. jadikan foreign key. Gitu. Tapi karena member itu ID-nya adalah username. Tidak perlu tambahan Ya. primary key lain. Ya kan? Hanya dengan username dia tahu membernya yang mana. Ya kan? Karena itu foreign key jenis member itu hanya menjadi foreign key, tidak menjadi primary key. Karena itu dia relasinya adalah weak. Oke? Jadi di sini jenis member yang ditambahkan tidak boleh menjadi primary key, hanya menjadi atribut biasa. Jadi bukan primary key ya di sini ya. Oke. Apakah hanya username dan member aja yang perlu dicatat? Kita lihat. Halo, apakah hanya itu? Alamat sih, Pak. Sebelum alamat, yang lebih penting lagi apa? Nama. 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 Nama tipenya varchar ya, tidak boleh kosong. Alamat itu boleh ditambahkan, tapi di sini tidak ada keterangan. Maka ya, saya rasa nggak perlu. Terus Pak, nama kan juga nggak ada. Ya, logika aja lah. Apakah kalian pernah bikin member, ditanyain nama kalian siapa? Kayaknya kok nggak pernah. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah ditanyai alamat, masih bisa. Oke? Sangat jarang, tapi masih bisa. Oke. Kita udah punya daftar member. Kita udah punya tabel member. Kita kembali ke nota. Di sini ada member. Ada yang kosong, ada yang ada isinya. Karena memang bisa, pembelinya itu bisa member, bisa bukan. Tapi intinya, nota jual ini perlu tahu. Kalau ada member, membernya siapa? Ya kan? Berarti kita punya relasi antara nota jual dengan member. Satu nota jual ini dibayar oleh berapa member? Atau diorder berapa member? Banyak sih, Pak.
Satu Banyak. nota jual diorder banyak member. Kita lihat, satu nota jual ini mencatat berapa member? 1. Oh, 1. Berarti yang bayar nota jual ini berapa? 1. Ya, 1. Satu nota jual ini dimiliki oleh satu orang member. Kita lihat di sini. Satu nota jual hanya ada satu member. Ya kan tidak lebih dari satu kan? Cuma ada satu kan? Berarti satu nota jual itu mencatat satu member. Satu member itu bisa dicatat di berapa nota jual? Dipikir dulu. Satu member dicatat di berapa nota jual? 1 sih, Pak. 1. Berarti kalau satu member enggak boleh beli lagi. Boleh, Pak. Makanya saya kan bilang, dipikir dulu. Satu member apakah boleh memiliki banyak nota jual? Boleh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Berarti 1N. Karena satu nota jual dimiliki satu member. Sedangkan satu member memiliki banyak nota jual. Oke? Berarti relasinya adalah 1N. Satunya di sisi mana? Nota jual atau member? Nota jual. Nota jual. Pak Jual. Oke? Sehingga muncul relasi itu. Nah, ini strong atau weak? Weak, Pak. Kenapa weak? Karena dengan nomor nota itu kita bisa tahu. Karena hanya dengan nomor nota kita tahu sudah tahu notanya yang mana. Oke? Maka kita tidak perlu tambahan primary key lagi. Sehingga ini hanya perlu menjadi foreign key. Oke? Udah. Nah, lanjut. Membernya udah, berikutnya ambil. Ambil ini apa? Ambil itu jadi notanya tanggal di Ambil mana ini Tanggal ambil barang. tanggal dan waktu ngambil barang. Satu nota itu punya berapa waktu pengambilan? 1. 1, Pak. 1. Itu, Pak. Berarti itu dengan mengetahui nomor nota kita bisa tahu itu mau diambil tanggal berapa, jam berapa, gitu kan? Oke, berarti itu adalah atribut di tabel nota. Waktu ambil, misalnya gitu ya. Tipe datanya apa? Date time. Date time. Boleh kosong? Enggak. Boleh kosong enggak? Enggak boleh. Nggak boleh, Pak. Enggak boleh. Di contoh ini memang tidak ada keterangan boleh kosong atau tidak, dan di sini semua ada isinya. Oke lah, kita kasih not null. Kasir. Kasir ini siapa? Kasir ya, kasir, Pak. Nah, kira-kira kasir ini diketik atau dipilih dari daftar karyawan misalnya? dipilih. Dipilih, ya kan? Berarti kita perlu tabel lagi. Ya kan? Kita perlu tabel lagi. Ya. Tabel karyawan misalnya ya. Karyawan. Kira-kira atributnya apa? Primary key-nya apa? Primary key-nya. Primary key-nya apa? ID karyawan. ID, Pak. ID karyawan. ID karyawan tipenya apa? Integer. Integer. Terus apa lagi selain ID? Nama. Nama. Boleh kosong? Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Oke, saya rasa nama tipenya varchar ya. Oke, karena karyawan itu disimpan di entity yang terpisah, maka supaya nota jual ini tahu siapa kasirnya, kita perlu relasi. Satu nota punya berapa kasir? Ini mas 1. Boleh lebih? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti saya tanyakan lagi. Satu nota punya berapa kasir?
Satu, Pak. Satu nota Satu punya sih, berapa Pak. kasir? Satu. Satu. Satu nota dibuat oleh satu kasir. Satu kasir atau karyawan boleh buat berapa nota? Banyak. Banyak, Pak. Banyak. Berarti relasi 1N. Strong atau weak? Weak. Weak. Karena sekali lagi Sudah nota ada dual nomor. itu sudah ada nomornya. Itu sudah cukup untuk sebagai primary key. Tidak boleh ada tambahan lain. Oke? Sudah ada karyawan ID di sini. Ya. Kita boleh saja ganti ini supaya lebih jelas. Kita ganti menjadi kasir. Ini kalau nggak diganti pun juga nggak apa-apa. Ya kan? Terserah kalian. Oke? Good. Lanjut, berikutnya. Cetak A3 HVS. Cetak A3 HVS itu apa? Kalau kita lihat, itu adalah jenis Jasa. jasa, dan itu adalah Jasa. jasanya, ya kan? Hmm. Dalam satu, berarti untuk tahu nota ini, itu jasanya apa, kita perlu punya relasi antara kita untuk tahu satu nota jual itu punya atau menjual jasa apa aja, itu kita perlu relasi dengan tabel atau entity Jenis jasa sama nota jual. jenis jasa atau jasa? Jasa, Jasa. Pak. Jasa. Jasa sih, Pak. Jasa, ya kan? Karena tabel Jasa ini sama adalah nota jual. tabel jasa. Tadi kita sudah buat ya. Ini adalah tabel jasa. Hmm. Oke. Nah, satu nota jual, apakah bisa menjual banyak jasa, lebih dari satu jasa? Bisa. Yakin? Satu nota jual, apakah pasti bisa menjual, pasti atau apakah pasti boleh mencatat lebih dari satu jasa? Dilihat, satu nota jual, itu apakah bisa mencatat banyak jasa? Ada berapa jasa yang dijual di suatu nota? Iya atau tidak? Bisa. Bisa atau Banyak tidak? sih, Pak. Yakin? Bisa, Pak. Iya. Yakin. Iya. Oke. Good. Satu nota jual bisa punya banyak jasa. Satu jasa dijual, apakah boleh dijual di banyak nota jual? Boleh. Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Iya. Good. Berarti relasinya adalah Many to many. many to many. Kalau many to many, kita udah nggak usah tanya strong atau weak, karena pasti strong. Akan dibuatkan baru. Oke? Kita kasih nama yang konsisten dengan yang nota belinya. Kita kasih nama nota beli detail. Oke? Jual. Oh, iya, betul. Nota jual. Nota jual detail. Nota jual detail. Oke, good. Oke. Otomatis terbuat primary key masuk sini semua, jadi kita sudah tahu jenis jasanya apa, jenis barangnya apa, kemudian nota jualnya nomor berapa. Oke, tabelnya udah tercreate. Kemudian di sini, harga satuan, at 1.500, at 1.500. Ini adalah harga satuan, harga jual satuannya. 20 ini apa? 20 ini adalah kuantiti penjualannya. Harga satuannya disimpan di mana? Di Ingat, Detail. 1.500 ini adalah harga untuk jenis jasa ini di nota nomor 1071002.1. Berarti untuk mengetahui harga ini, kita perlu tahu jasanya Nota jual. apa dan nomor notanya apa. Berarti harga ini ada di tabel mana, ada di entity mana? Nota Nota jual jual. detail, Pak. Nota jual detail. Karena Detail. hanya di situ kita punya nomor notanya berapa, jasanya yang mana, ya kan? Berarti di sini kita buat harga jual. Tipe datanya apa?
Tipe datanya Integer, apa? Pak. Integer. Wajib diisi atau opsional? Wajib diisi. Wajib diisi ya. Kemudian 20 ini apa? Jumlah jual. Di tabel Quantity. mana itu? Quantity. Di tabel mana? Nota jual detail. Nota jual detail. Jual. Isi. Jual detail. Nota jual detail. Tipe datanya? Integer, Pak. Integer. Boleh dikosongi? Boleh. Boleh. Nggak boleh sih, Pak. Nggak boleh. Oke. 30.000 ini apa? Total harga. Subtotal. Subtotal ada di tabel Total. mana? Di detail. Detail. Good. Detail. Subtotal. Integer. Oke. Oke. Sudah jadi. Oh, saya baru ingat. Member. Member ini tidak wajib ya. Ada member yang kosong, ada member yang tidak kosong. Berarti di sini member username ini boleh kosong. Ya, ingat. Di sini ada yang tidak ada member, di sini ada yang ada membernya. Berarti username member ini tidak wajib. Itu harus dibuat not null ya. Itu perhatikan juga nanti waktu di project maupun di kuis kalau diminta ya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian total. Total di mana? Nota jual. Nota jual atau nota jual detail? Nota jual. Nota Nota jual. jual. Karena satu nota jual hanya punya satu total. Sehingga Total. hanya kita tahu nomornya, kita tahu totalnya berapa. Oke. Saya taruh di sini. Tentunya integer. Not null ya, pasti ada ya. Diskon. Diskon member ada di mana? Nota jual, Pak. Nota jual ya. Karena satu nota hanya punya satu diskon member. Diskon. Diskon member. Tipenya apa? Integer. Integer. Wajib diisi enggak? Enggak. Enggak. Karena ada yang enggak punya Wajib, diskon ya. Pak. Iya. Bayar? Juga nota jual. Nota jual ya. Wajib diisi? Bayar Wajib, Pak. diisi? Wajib ya. Oke. Sudah. Ya. Jadi. Yang kurang apa di sini? Yang kurang adalah label. Ya kan? Pastikan semua dicatat. Ini tercatat. Kemudian, Oh, Pak. Ya, ini Ya. penting tuh ini, Pak. Label. ya kamu kehilangan nilai enggak? Yang pasti ini masuk kriteria penilaian. Kalau kalian nggak kasih ya dikurangi nilainya. Oh, oke. Pakai ya. Satu barang dipakai di banyak jasa. Kemudian jual. Oke. Catat. Ya. Kalian pikirkan yang representatif yang membantu untuk menjelaskan. Kenapa? Kalau itu tidak jelas, ya nilainya tidak akan bisa maksimal.
jenis jasa misalnya dipakai di situ, kemudian ini misalnya buat, oke, misalnya di sini order atau bayar, terserah. Oke. Masuk, termasuk apa ya? Atau milik. Satu member memiliki satu jenis member, satu jenis member dimiliki banyak member. Gitu ya? Oke, sehingga pastikan kalian double check lagi setelah kalian bikin, itu jangan langsung dikumpulkan. Otomatis kalian tidak boleh bikinnya mepet-mepet. Ya. Setelah kalian bikin, kalian lihat apakah sudah lengkap semua, apakah ada yang ketinggalan, tipe datanya, null not nullnya, primary key-nya, kemudian nama labelnya, weak atau strong-nya, semua. Ya, double check. Kemudian kalian lihat lagi dari kasusnya, apakah sudah tercover semua. Paham? Paham ya? Oke, lanjut. Contoh kasus berikutnya. Kasus 2 perpustakaan. Ini kasusnya ada banyak. Kira-kira kalian mau bahas yang mana ini? Ada kasus 4, ada kasus 3, ada kasus 2. Mau yang mana? Kasus 5, kasus 4. Nggak terlalu banyak ini. Ini untuk permainan. Milih. Ayo yang dulu-duluan nulis di chat. Mau yang mana? Gower, salon, atau perpustakaan? Halo? Salon. Salonnya banyak. Oke, kita coba salon lah. Ya, supaya saya menepati janji saya. Yang pertama kali nulis pakai salon, ya kita coba bahas salon. Oke. Ini saya simpan dulu. B, apa itu tadi? Biji. Oke. Saya buat baru. Salon Jojon Adrian adalah salah satu salon terkenal di Indonesia. Oke, di mana di dalam perkembangannya salon ini sudah memiliki 3 cabang. Cabang di Surabaya, 3 cabang di Jakarta, 4 cabang di Bandung, dan seterusnya. Ada kantor, namun itu hanya tidak berupa salon, tapi hanya kantor. Oke, nah kita lihat dari sini. Hanya dari kalimat pertama, ini kira-kira apakah ada entity di sini? Apakah ada table? Apakah memunculkan kebutuhan sebuah table data dari paragraf pertama ini? Ada objek apa yang kira-kira penting untuk dicatat di dalam sebuah table? Jumlahnya lebih dari 1 dan berubah-ubah. Cabang, betul. Kita perlu cabang. Kira-kira kalau kita punya tabel cabang, atributnya apa nih? ID. Terus? Nama. Nama. Terus? Nama ini Kota. marcat ya, wajib diisi. Terus? Kota. Kota ini mau milih atau mau ngetik?
Milih dari pilihan kota atau gimana? Pilih. Kalau milih berarti kita perlu tabel baru. Tabel kota. Ya kan? Kota kita buat sederhana aja ya. ID kota, kemudian kita kasih nama kota. Oke. Nah, supaya tahu cabang ini ada di kota mana, berarti kan kita perlu relasi antara Relasi. dan cabang. Relasinya apa nih? Relasinya apa? 1N atau MN? Kita tanyakan. MN. Satu kota apakah bisa punya banyak cabang? Bisa. Satu cabang apakah bisa berada di banyak kota? Satu cabang bisa berada di banyak kota? Nggak bisa. Nggak Iya, bisa. sih. Satu kota punya banyak cabang. Satu cabang ada di banyak kota. Sehingga relasinya adalah 1N, satu di sisi N. cabang. Oke, dan relasinya adalah weak. Kenapa? Karena cabang sudah sudah memiliki surrogate key. Oke, cabang kita sudah punya tabelnya, ada namanya, kita tahu namanya apa, kita tahu kotanya di mana. Oke? Lanjut. Setiap pegawai harus melakukan absen. Setiap pegawai harus melakukan absen. Mesin fingerprint ada di setiap cabang dia bekerja. Mulai dari pegawai bagian potong, cuci kasir, hingga bagian make up. Perhitungan gaji karyawan didapatkan dari gaji pokok, di mana setiap karyawan yang akan berbeda nilainya sesuai dengan jabatannya. Ditambah dengan uang kerajinan yang diperoleh dari jumlah uang masuk. Panjang banget ini ya. Kayaknya terlalu panjang kalau misalnya saya bahas sekaligus, jadi kita bahas kalimat per kalimat. Setiap pegawai dalam salon ini harus melakukan absen. Oke, fokus dulu di sana. Berarti saya perlu sebuah tabel atau sebuah entity untuk mencatat karyawan. Itu pasti. Karena karyawan itu banyak kan jumlahnya ya, dan berubah-ubah. Maka saya bikin tabel karyawan. Saya agak cepat ya. Saya tolong di stop kalau bingung. Lupa kenapa harus seperti itu, ya kan? Pak, kenapa kalau seperti ini boleh nggak? Silakan. Ya kan? Karena ini masih panjang ternyata. ID. Saya kasih ID aja lah karyawannya. Sederhana saja, karyawan karena nggak dispesifikasikan di sini, kita tulis saja nama. Ya, karyawan punya nama. Oke. Di sini melakukan absen di fingerprint di tempat di cabang dia bekerja. Berarti kita harus mencatat karyawan ini kerja di cabang yang mana. Dengan kata lain, kita perlu relasi antara cabang dengan karyawan. Nah, relasinya apa? Kita coba tanyakan. Satu cabang, apakah boleh punya banyak karyawan? Boleh. Tentu iya. Satu cabang punya banyak karyawan. Satu karyawan, apakah boleh kerja di banyak cabang? Nggak bisa. Dia hanya boleh kerja di satu cabang. Berarti di situ relasi adalah 1N, satu di sisi karyawan, satu di sisi karyawan. Karena satu karyawan hanya boleh punya satu cabang. Oke? Satu di sisi karyawan. Satu di sisi cabang. Satu karyawan punya satu cabang, bekerja di satu cabang punya banyak karyawan. Ya, satu di sisi cabang. Di sini jadi kita sudah tahu karyawan ini, suatu karyawan, seorang karyawan, itu namanya siapa, dia kerja di cabang apa. Oke? Nah, kemudian di sini kita lihat. Mulai dari pegawai bagian potong, cuci, kasir, hingga bagian make up. Berarti karyawan ini ada pembagian tugasnya. Ya kan, ada bagiannya. Nah, bagian itu kan pasti ada kayak jabatan gitu ya.
itu pasti milih, nggak boleh diketik. Pasti ada pilihan jabatannya apa. Maka kita perlu sebuah entity bagian. Ya kan? Katakanlah kita kasih nama ID bagian, kemudian ada nama bagian. Nama bagiannya itu nanti bisa jadi potong, cuci, kasir, dan seterusnya. Supaya tahu karyawan ini bagian apa, kita harus buat relasi. Relasinya apa? Satu karyawan, apakah bisa punya banyak bagian? Tidak ada keterangan, maka kita asumsikan satu ya. Satu karyawan hanya bisa memegang satu bagian. Satu bagian, apakah bisa dimiliki oleh satu bagian, apakah bisa dikerjakan oleh banyak karyawan? Saya rasa bisa, ya kan? Satu salon biasanya punya banyak tukang potong, bisa punya beberapa kasir dan seterusnya. Berarti itu relasi 1N. Sisi satu di sisi bagian. Satu bagian dimiliki oleh banyak karyawan, satu karyawan memiliki satu bagian. Oke? Itu bagian kalimat kedua. Oke? Nah, tiap karyawan punya gaji pokok. Tiap karyawan punya gaji pokok yang nilainya berbeda sesuai dengan jabatannya. Yang berbeda sesuai dengan jabatannya. Asumsinya apa nih? Apakah berarti tiap bagian gajinya sama semua? Kalau misalnya tiap bagian memang gajinya sama semua, maka gaji ada di tabel mana? Kalau gaji itu bisa diketahui hanya berdasarkan bagiannya, maka gaji ada di tabel bagian. Tapi kalau gaji itu bisa berbeda dari tiap karyawan ke karyawan lain meskipun bagiannya sama, maka gaji tersebut ada di tabel karyawan. Kalau di sini sepertinya karena di sini ditentukan gaji itu berbeda nilainya sesuai dengan jabatannya, atau jabatan itu kan berarti bagiannya, maka gaji ada di tabel bagian. Ya kan? Kalian harus tulis itu di asumsi ya. Kalian harus ditulis di asumsi. Jadi semua karyawan di bagian yang sama, gajinya sama. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian ditambah dengan uang kerajinan yang diperoleh dari jumlah masuk dalam sebulan dikalikan dengan suatu nilai yang bergantung dari jabatan tiap pegawai. Oke, berarti ini ada gaji pokok. Ya kan? Gaji pokok bulanan per bulan ada gaji apa itu? Kerajinan ya. Per hari. Oke, tipenya integer juga. Ya, paham ya? Kenapa ada di sini? Karena di sini ini adalah settingannya. Jadi kalau bagian potong itu gaji pokoknya berapa, gaji kerajinannya berapa. Oke, uang kerajinannya berapa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih di sini. Di sini juga dicatat, kita perlu tahu dia hadir berapa kali di suatu bulan. Ya kan? Dia hadir berapa kali di suatu bulan. Maka kita perlu suatu tabel yang mencatat karyawan ini di suatu bulan itu hadirnya berapa kali. Ya kan? Hadirnya berapa kali? Kira-kira dicatat di apa ya dia? Kita bikin tabel baru deh, namanya gaji bulanan misalnya ya. Gaji bulanan. Oke, jadi ini slip gaji, atau kita katakanlah slip gaji ya. Slip gaji.
namanya terserah deh. Ya kan? Ini intinya ini mencatat di suatu slip gaji ini dimiliki oleh seorang karyawan, dan di slip gaji itu adalah gaji seorang karyawan di suatu bulan. Oke, karena itu di sini kita perlu relasi dengan karyawan. Ya kan? Satu karyawan punya banyak slip gaji, satu slip gaji dimiliki oleh banyak karyawan. Ya, karena karyawan kan gajian beberapa bulan ya, berkali-kali. Setiap bulan gajian sekali, berarti dia memiliki banyak slip gaji. Satu slip gaji untuk tiap bulan. Oke, jadi satu karyawan punya banyak slip gaji, satu slip gaji untuk satu karyawan. Nah, seperti saya sampaikan tadi, satu slip gaji ini perlu informasi bulan apa, tahun berapa. Ya kan? Di sini kita bulan pakai integer dan tahun pakai integer. Wajib diisi. Ya. Nah, karena slip gaji ini adalah untuk seorang karyawan di suatu bulan, suatu tahun, maka kita boleh punya pilihan primary key-nya 3 ini, ya kan? Atau kita bikin sendiri surrogate key, kita bikin ID slip gaji atau nomor slip gaji. Boleh, silakan. Tapi kalau mau slip gajinya cuma seperti ini juga nggak apa-apa. Gitu ya? Oke. Nah, di sini dikatakan tiap bulan jumlah kehadirannya kan bisa beda ya. Ada yang kadang nggak masuk, ada masuk dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa di tiap bulan itu harus ada dicatat berapa kali dia masuk. Ya kan? Karena uang kerajinannya akan didapatkan dengan mengalihkan jumlah masuk dikalikan dengan gaji kerajinan per hari. Ya kan? Berarti di sini perlu kita ketahui apa? Jumlah masuk. Integer. Not null. Misalnya Jimmy di bulan Agustus tahun 2020 masuk 10 hari. Jimmy di bulan September 2020 masuk 20 hari dan seterusnya. Ya, itu adalah jumlah masuk. Oke. Apalagi kira-kira yang kurang nih kalau di slip gaji? Kira-kira yang perlu ditambah? Gaji pokok real. Ya kan? Kan gaji kan bisa berubah ya. Misalnya bulan depan saya nak dapat kenaikan gaji, berarti kan slip gaji yang sebelumnya itu tetap harus sama kan nilainya? Gaji pokok. Berarti saya harus catat di sini juga. Ini adalah gaji pokok real di suatu bulan untuk seorang karyawan. Ada gaji kerajinan. Oke. Gini ya. Oke. Good. Paragraf pertama selesai ya. Semua sudah saya catat ya. Kehadiran fingerprint tempat dia bekerja, asumsikan di sini ketika dia datang maka otomatis jumlah masuknya bertambah ya. Kalian tuliskan itu di asumsi nggak masalah. Yang penting kalian tidak menyalahi skenarionya. Dalam prakteknya perusahaan ini juga menerapkan sistem rolling pegawai, di mana rolling ini bisa dengan kota yang sama ataupun dengan kota yang lain. Bentar. Sehingga satu pegawai yang bekerja di kasir di Surabaya beberapa kemudian bisa saja berpindah ke Jakarta. Saat seorang pegawai bekerja, karena rolling pegawai, maka data absensi juga akan tetap tersinkron dengan tiap Indonesia. Misalnya, karyawan A bekerja di Surabaya,
mulai tanggal 1 sampai 14. Lalu di tanggal 15 dia harus berpindah ke Jakarta. Maka data absensi dari Surabaya, data absensi, jam datang, jam pulang, oke, akan tersinkron. Berarti kita harus mencatat jam datang dan jam pulang di cabang. Oke. Sehingga pada akhir bulan dia akan tercatat masuk terus. Berarti asumsi kita tadi salah. Nggak masalah. Ya kan? Berarti satu cabang satu karyawan tidak bekerja di satu cabang. Karena tadi dibilang dia bisa rolling, dia bisa pindah-pindah cabang. Oke? Dan dia perlu dicatat juga kehadirannya. Berarti ini saya hapus dulu ya. Karena itu salah. Oke, nggak apa-apa. Berarti relasi antara cabang dan karyawan itu adalah relasi kehadiran. Karyawan ini hadir di cabang mana? Nah, satu cabang bisa dihadiri oleh banyak karyawan, dan satu karyawan bisa hadir di banyak cabang. Karena satu cabang dihadiri banyak karyawan, dan satu karyawan dihadiri banyak cabang, maka relasinya menjadi MN. Ya kan? Katakanlah di sini tabelnya saya ganti apa? Kehadiran. Kehadiran. Nah, tadi di soal diminta kita untuk kehadiran harus mencatat apa tadi? Harus mencatat jam datang dan jam pulang. Oke? Maka kita harus catat di sini waktu datang, tipenya, date time, oke, dan waktu pulang. Nah, waktu pulang ini mestinya boleh kosong. Kenapa? Bisa jadi ya belum pulang, ya kan? Ketika dia datang, dia kan sudah cek log, muncul tuh waktu datang. Tapi karena belum pulang, maka saat itu masih kosong. Nanti akan dilengkapi waktu pulangnya. Gitu ya. Oke, sudah tercatat di sini. Sehingga jumlah masuk ini bisa dihitung aja dari akumulasi kedatangan di tabel kehadiran karyawan. Kalau bingung, langsung tanya ya, boleh langsung di chat ya. Oke, selain memperoleh gaji, khusus karyawan bagian potong, cuci, dan make up, dia memperoleh komisi tambahan dari setiap layanan yang dia berikan kepada pelanggan. Ya kan? Besar nilai komisi akan berbeda di tiap layanan. Berarti kita perlu daftar layanan yang bisa diberikan ke pelanggan, dan di situ nanti akan ada komisi. Ya kan, karena nilai komisi tergantung dari layanan. Berarti dari sini yang kita tangkap, kita perlu tabel. Ini saya pindah sini aja biar nggak ganggu. Saya perlu tabel layanan. Saya perlu tabel layanan. Layanan ID. Ini ya. Katakanlah kita kasih nama, pasti punya nama kan layanan ya, cuci pot, cuci rambut, dan seterusnya. Apa itu? Komisi. Kita perlu komisi. Komisi. Integer. Oke? Karena tidak semua layanan itu ada. Kata asumsikan di sini tidak ada, jadi kita bisa asumsikan semua layanan ada komisinya, ya kan? Oke, lanjut. Cuci rambut, ini layanannya ya, cuci rambut, ada potong rambut, ada make up. Layanan cuci rambut tidak hanya diberikan pada saat orang melakukan potong rambut. Pelanggan bisa menawarkan layanan tambahan seperti vitamin, penguat, dan seterusnya. Setiap tambahan layanan memiliki harga sendiri, sehingga tercatat pada nota. Harga dari setiap layanan ini akan dibedakan untuk pria dan wanita. Oke, berarti apa ini? Kita perlu gender, ya kan? Ada harga dan gender
Di sini yang muncul tambahan harga ya. Harga dan gender. Oke? Nah, harga ini kan wajib ya. Harga ini wajib. Nah, sebenarnya gender ini boleh kalian asumsikan, misalnya asumsikan itu gender masuk di nama. Ya kan? Jadi nanti namanya itu misalnya potong cowok, potong cewek, gitu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih jelas lagi, kalian bisa bikin gender. Ya kan? Kalau gender itu kalian bisa pakai tipe data enum atau kalian mau pakai varchar juga boleh lah kalau misalnya nggak mau repot ya. Lebih tepatnya adalah enum, tapi nggak perlu enum itu apa nanti kalian lihat di Google. Oke. Berarti nanti kalau misalnya gendernya beda, ID-nya juga beda. Oke? ID layanannya beda. Jadi satu lagi layanan itu untuk sebuah layanan dan sebuah gender. Oke? Nah, di sini ada layanan tambahan seperti vitamin penguat rambut dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti juga harga layanannya beda-beda. Tidak ada masalah dengan tabel ini, tabel layanan ini sudah bisa ya kan, nanti tinggal ditambahkan aja ID 10 misalnya, layanan vitamin, gendernya laki-laki. Komisinya kalau misalnya tidak ada, ya berarti tinggal dinolkan aja. Ya, itu semua harus jelas di asumsi. Oke? Contoh asumsi misalnya. Saya tambahkan di sini, saya bisa tambahkan. Saya bikin ini deh. Ya, asumsi. Misalnya, komisi tiap layanan wajib diisi untuk tiap layanan. Jika ada layanan yang tidak memiliki komisi, maka komisi akan diisi 0. Ya kan? 0 itu bukan 0, sehingga boleh saja kita bilang komisinya itu tidak boleh kosong, tapi kita isi dengan 0. Oke? Udah, misalnya kita tulis seperti itu. Ya. Oke. Potong rambut. Layanan potong rambut adalah layanan yang paling banyak dilakukan oleh salon ini. Dalam layanan ini biasanya pelanggan juga melengkapi dengan layanan cuci rambut. Tidak menimbulkan data baru. Kan kita udah pesan ya. Kita udah catat di sana. Salon memberikan model paket cuci potong rambut dengan harga lebih murah. Kira-kira cuci dan potong dengan harga lebih murah hingga memiliki layanan ini secara terpisah. Namun jika ada orang yang ingin potong saja tanpa cuci, dimungkinkan dengan tarif yang berbeda, lebih mahal dengan paket. Pada layanan potong rambut ini, salon juga memberikan diskon-diskon pada event tertentu, baik potongan harga secara nominal atau diskon dalam persen. Potongan ini akan diberikan pada diskon total akhir, sehingga bila pelanggan mengambil cuci potong, maka potongan diberikan pada biaya potong saja, bukan pada potong saja, tapi pada total akhirnya. Oke, kita coba lihat di sini. Paket. Gimana kita harus mencatat paket? Bagaimana kita harus mencatat paket? Nah, kalau saya akan mencatat paket itu sebagai layanan. Ya kan? Saya akan mencatat paket itu sebagai layanan. Sehingga kita punya layanan namanya paket. Ya kan? Jadi, tapi itu kita harus tuliskan paket layanan dicatat sebagai layanan. Oke, paket layanan dicatat sebagai layanan. Dengan ID baru ya, dengan ID yang baru. Dengan ID yang baru. Oke. Kemudian di sini ada
diskon. Di sini sepertinya tidak ada informasi tentang nota ya. Maka kita bikin nota. Di sini tadi sudah dikatakan berkali-kali bahwa dia customer bisa punya nota, tercatat di nota. Oke? Berarti kita perlu nota. Nota layanan atau nota jual ya. Nota. Nota umumnya punya nomor atau ID. Oke, tipe datanya boleh integer, boleh varchar. Karena sebelumnya kita sering kali pakai varchar, ya udahlah kita pakai varchar. Nota umumnya juga punya tanggal atau waktu ya. Waktu layanan atau waktu nota. Kita kasih date, time. Oke. Sementara itu dulu, nota ini umumnya juga punya apa informasi tentang apa? Karyawan, pelanggan. Karena di sini tidak ada informasi tentang member, segala macam. Ada informasi member enggak ya? Tidak ada member. Oke. Tidak ada info tentang member, maka kita tidak perlu tahu karyawannya, pelanggannya siapa. Tapi karena ada kasir, maka kita perlu tahu nota ini yang buat siapa. Ya kan? Karena itu kita perlu relasi antara karyawan dengan nota. Satu karyawan bisa membuat banyak nota, satu nota dibuat oleh banyak karyawan. Sehingga foreign key ada di tabel nota. Ya kan? Nota dibuat oleh karyawan, tipe satu karyawan membuat banyak nota. Oke, kita hubungkan dengan layanan. Satu nota bisa punya banyak layanan, tentunya ya. Satu nota punya banyak layanan. Satu layanan tercatat di banyak nota. Berarti itu ada relasi antara relasi MN. Satu nota punya banyak layanan, satu layanan dicatat di banyak nota. Kita bikin nota detail. Oke? Nah, suatu nota untuk tiap layanan itu pasti ada harganya. Ya kan? Karena harga kan bisa berubah-berubah. Memang ada harga layanan, tapi ini adalah harga layanan ini di nota ini, di suatu nota. Harga suatu layanan di suatu nota, yang bisa saja berbeda dengan harga layanan yang bisa berubah-ubah. Nah, kemudian dari tadi kan dikatakan bahwa pegawai yang melayani itu dapat komisi. Berarti kita harus tahu nih, suatu layanan di suatu nota itu pegawainya yang melayani siapa? Oke, yang mengerjakan siapa? Maka di sini kita harus punya relasi. Satu karyawan bisa melayani banyak layanan di banyak nota. Satu nota asumsinya dilayani oleh satu karyawan. Ya kan? Berarti kita bikin relasi 1N di sini. Ya kan? Istilahnya apa? Karyawan layani. Apa ya istilahnya ya? Operator ya, katakanlah operatornya. Yang mengeksekusi ya, yang menjalankan. Kita bikin asumsi baru di sini. Suatu layanan dalam suatu nota hanya dikerjakan oleh satu orang karyawan. Ya kan? Karena kan itu tidak ditentukan di soal. Jadi boleh kita asumsikan ya, dan cukup masuk akal juga. Oke. Kemudian di sini dikatakan diskon.
Diskon ini pada event tertentu akan memberikan diskon. Nah, diskon ini dicatat di total saja, bukan di dalam layanan. Oke, bukan di tiap layanan, tapi secara nominal, potongan secara nominal maupun secara diskon dalam persen, itu pada total akhir. Artinya apa? Artinya satu nota hanya punya satu diskon. Ya, itu artinya. Artinya di sini saya bisa masukkan diskon nominal. Tahu nominal ya, diskon rupiah ya. Integer atau diskon persen. Ya, kita catat integer juga. Kadang ada, kadang tidak ada. Berarti boleh 0. Gitu ya. Apa lagi ya? Mungkin saya lewatkan di sini ya. Kalau nggak ada, lanjutlah. Make up. Selain menerima layanan cuci dan potong, juga memberikan layanan make up, pengantin, dan lain-lainnya. Dipaketkan dengan cuci potong dan seterusnya. Oke. Tidak masalah. Ya. Jika kita ingin tahu suatu paket itu isinya apa saja, jika kita ingin tahu, saya ingin tahu paket pengantin, misalnya, itu termasuk paket apa saja. Saya ingin tahu paket cuci dan potong, itu berarti termasuk layanan cuci dan potong. Jika saya ingin mencatat itu, maka saya harus memiliki relasi satu paket memiliki banyak layanan. Satu paket memiliki banyak layanan, satu layanan dicatat di banyak paket. Betul ya? Satu paket memiliki banyak layanan, satu layanan dicatat di banyak paket. Berarti karena paket itu adalah layanan, ya kan? Maka itu adalah relasi antara paket dengan layanan. Tapi karena layanan itu adalah layanan, maka itu adalah relasi antara layanan dengan layanan itu sendiri. Dan relasinya tadi adalah MN. Berarti saya double klik di sini, ya kan? Kita kasih nama apa di sini? Paket layanan. Ya kan? Di sini yang satunya saya kasih nama paketnya, satunya adalah layanannya. Jadi dengan ini saya bisa tahu nih, ya kan? Suatu paket itu isinya termasuk layanan apa aja. Ya kan? Dengan membuat relasi rekursif ini. Untuk paketnya ya. Oke. Itu untuk masalah, itu handle sudah masalah paket yang dicuci dan potong maupun layanan make up ini ya, pengantin dan seterusnya ini. Khusus untuk make up pengantin, salon akan memberikan tambahan potongan 20% jika pelanggan memperbolehkan pihak salon untuk menampilkan brand salon pro-wedding dan seterusnya. Potongan ini tidak boleh secara tunai, tapi secara voucher barang yang ada pada salon ini. Setiap pelanggan yang menghendaki layanan paket makeup akan dicatat datanya lebih lengkap. Oke. Nama, alamat, nomor telepon, umur, jenis kelamin, nama acara, alamat, dan seterusnya. Oke. Berarti di sini kita punya kebutuhan untuk tabel pelanggan. Kan? Pelanggan. Kita kasih ID, integer, kemudian tadi apa perluannya? Nama, not null. Alamat, not null. Umur. Umur ini pakai tanggal lahir ya. Date.
Kemudian gender, varchar aja nggak apa-apa, atau kalau kalian mau lebih akurat sebenarnya pakai enum. Gender, nama acara, nama acara dan alamat diselenggarakan bukan tergantung pelanggan, karena bisa jadi pelanggan yang sama nanti punya banyak nota yang berbeda. Oke? Nah, satu lagi di sini. Saldo, kupon ya, voucher ya. Kita simpan di sini aja voucher. Ya kan? Sehingga kalau dia punya pembelian nanti tinggal kita tambahkan saja di situ. Intinya kita punya catatan vouchernya berapa. Oke. Kita punya pelanggan, kita catat di sini satu nota dimiliki oleh satu pelanggan memiliki banyak nota. Namun pelanggan ini tidak wajib karena pelanggan ini hanya dicatat kalau dia pengantin. Ya, kalau bukan pengantin nggak perlu. Oke. Jadi, nah di sini dia juga bisa dapat voucher. Maka di sini dicatat nih voucher. Supaya tahu kan? Juga dicatat apa? Nama acara. Boleh 0. Ya kan? Kemudian alamat. Boleh 0. Karena hanya pengantin yang dapat. Kemudian ada voucher. Integer. Oke. Dan di sini vouchernya adalah total voucher atau saldo voucher ya. Supaya beda ya. Jadi kita punya riwayat kapan dia dapat vouchernya di nota. Oke. Waktunya habis. Jadi saya semua sampai selesai di slide nomor 2. Karena memang salon ini sebenarnya proyek dari yang lama. Tapi saya rasa untuk yang nomor 3 ini tidak sulit karena ini mirip dengan yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi yaitu terkait dengan penjualan. Jadi kita harus punya tabel barang, kemudian nanti kita punya nota, kita hubungkan nota tersebut. Jadi di sini kita bisa bedakan saja. Ini adalah nota layanan. Nanti kalian punya ada nota penjualan barang, ya kan? Itu boleh dipisahkan, ya. Kalian bikinkan asumsi, kemudian kalian pisahkan untuk bisa menjual barang, tidak hanya menjual jasa. Oke? Saya rasa seperti itu. Waktunya habis, jadi sebentar lagi saya akan akhiri. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum saya akhiri. Pak, ini RD-nya nanti dibagikan nggak, Pak? Saya kirim ya IRD-nya ya. Saya taruh di nanti saya kirimkan, saya taruh di ULS ya. Saya save dulu. Saya taruh di ULS, kalau saya belum masukkan, ingatkan saya. Oke. Digiprint, apa ini? Salon. Oke. Termasuk jawaban untuk yang penjualan barang ini nanti saya kirimkan juga di ULS. Oke? Jangan lupa kalian sering-sering lihat email, sering untuk lihat pengumuman, karena kalau misalnya nanti begitu rilis, jadwalnya antara hari ini atau besok kuis akan dirilis. Kalian lihat di ULS, pengumumannya akan ada di sana dan ada di email. Oke, proyeknya juga kalian harus mulai cari kelompok. Oke, berkelompoklah dengan yang kalian serk, ya kan, yang punya target yang sama, sehingga tidak terjadi masalah ketika kalian mengerjakan proyeknya. Mulai dari sekarang karena proyeknya itu nggak kecil, proyeknya besar. Ya, dibaca. Berapa anggota sih, Pak? Sudah dibaca belum? Kelompoknya, Pak. Dibaca. Kamu baca dulu, ada di sana. Ya. Kalau belum baca, enggak boleh tanya. Jadi, baca dulu, dipikirkan. Kalau memang benar-benar tidak ada di sana, baru ditanyakan. Oke?
Pak, Ya. untuk recordingnya ini bisa di-share, Pak, nanti. Ya, nanti di-share juga. Nanti saya share juga linknya ya di Ya, ULS terima ya. kasih, Pak. Oke, itu aja ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Oh, belum. Pak. Terima kasih, Pak.